Kita ini biasanya selalu berpikir jangka panjang. Misalnya anak kita masih kecil, kita akan mempersiapkan dia untuk di masa besarnya. Lalu kita yang sudah besar nih mau ngapain lagi? Lalu kita besar, muda, habis masa muda, kita masuk tua. Kira-kira apa yang dipikirkan setelah ini? Tentu kita berpikir bagaimana setelah kita mati, kan itu lagi. Orang masih kecil biasanya berpikir bagaimana dewasa. Orang yang udah dewasa, masa di situ-situ aja mikirnya, mesti lanjut ke atas lagi. Apa ke atasnya? Yaitu kehidupan setelah alam dunia. Jadi kehidupan yang paling tidak kita sadari, kita rasakan ada 3, yaitu alam dunia, alam barzakh, kuburan, dan alam akhirat. Jadi Bapak Ibu, intinya itu ya akhirat. Dan semua kita satu pun belum ada yang masuk akhirat. Maka kadang-kadang agak ragu, yakin, cuman tidak kuat. Ada kekuatan yakinnya itu 20%. Ada kekuatan yakinnya 50. Jadi tugas kita ini memperkuat keyakinan tentang adanya hari kebangkitan, dan itulah inti dari kehidupan. Maka Bapak Ibu jamaah, kata Ali bin Abi Thalib, al-aisyu naumun wal mautu iddatun, atau an-nasu niyamun falamma matu intabahu. Kebanyakan kita ini kita jadikan bahwa kehidupan di dunia ini tidur, lalu ketika mati baru kita sadar. Nah ini lain ini, maunya sadar sekarang, nanti sadar setelahnya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita mengkaji tentang apa yang kita rasakan di saat kita masuk kubur. Kata kita ini belum ada yang mati satupun, maka dikasih tahu lebih dulu biar nanti tidak grogi, gitu ya. Jadi kemarin kita kaji ada 4 dalam hadis Nabi SAW, disimpulkan para ulama ada 4 yang Bapak Ibu rasakan ketika nanti Bapak Ibu masuk kubur. Yang pertama kemarin zulmah, kegelapan kubur. Yang kedua dhaghthah, yaitu himpitan kubur. Yang ketiga fitnah, pertanyaan kubur, menrobohkan, menyakitkan. Sehebat-hebat apapun kita, sejauh apapun pengetahuan kita, yang ditanya 3 juga nanti ujung-ujungnya. Dan itu kalau sukses, selamat, bahagia, itulah orang sesungguhnya yang betul-betul berprestasi. Man rabbuka Allah, man nabiyuka Muhammad, wa ma dinuka Islam. Yang ketiga fitnah kubur, yang keempat nikmat atau adab kubur. Jemaah sekalian, setelah nanti kita masuk kubur dapat nikmat atau azab, na'udzubillah, maka kita pun menunggu kiamat datang. Kiamat dibagi 2, kiamat besar, hancurnya alam semesta, idza zulzilatil ardu zilzalaha, seterusnya. Adapun kiamat kecil, matinya kita. Bapak kalau mati, bapak kiamat. Orang jangan ajak-ajak, bapak aja seorang. Tapi kalau yang besar itu semuanya habis. Nah, ini yang dibicarakan kiamat besar. Untuk masalah kapan kiamat kita tidak boleh bicara di situ. Tapi kita boleh bicara cuman dan yang diinformasikan sama Nabi yaitu tanda-tandanya. Kapan kiamat terjadi, Nabi, malaikat tidak tahu, hanya Allah satu yang tahu. Adapun tanda-tandanya semua kita dikasih tahu. Tanda-tandanya boleh kita ngomong, cuma jangan terlalu dalam-dalam juga, karena nanti menyeleweng juga sebagian. Jadi jamaah sekalian, di antara tanda kiamat besar kata Nabi ada 10, dan tanda kiamat besar yang 10 itu, yang tanda kiamat kecil itu dalam kitab Nihayatul Alam kita baca 131. Kalau kiamat besar itu tidak masuk akal. Kalau kiamat kecil itu masuk akal, itu bedanya. Kalau kiamat besar, misalnya Nabi Isa turun dari langit ke dunia, ini kan tidak biasa kayak gini. Pokoknya tidak biasa kita perhatikan, itu bedanya kiamat besar sama kiamat kecil. Dajjal keliling bumi 40 hari, 1 hari pertama bagikan setahun, mataharinya terlambat selama setahunnya sehari. 1 hari kedua sebulan, 1 hari ketiga bagikan 1 pekan, 1 hari keempat sampai 40 hari dalam hadis Nabi seperti hari-hari biasa. Nah, berarti Dajjal ini keliling 400 hari kurang lebih keliling dunia. Ini kan jarang-jarang. Binatang keluar dari perut bumi dan berbicara. Ini masa ada hewan ngomong? Kan agak aneh kan? Itu pokoknya kiamat yang besar itu begitu. Dan itu masih jauh dari kita. Adapun masalah kiamat, Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa kiamat itu la'alla sa'ata takunu qariba, bahwa kiamat itu dekat disebut oleh Allah. Padahal sudah 14 sahabat sejak Nabi mengucapkan, menyampaikan ayat ini kepada sahabat sampai ke kita, belum lagi kiamat. Maksud dekatnya bagaimana? Kata para ulama tafsir, kalau dibandingkan bisa jadi dengan umur dunia, maka hitungannya dekat. Ada satu penelitian Bapak Ibu di satu daerah, diteliti batunya umurnya 4 miliar tahun.
Ada satu daerah diteliti umurnya 4 miliar tahun. Kalau sekiranya bumi ini umurnya 4 miliar tahun sebagaimana batu tadi, anggaplah begitu. Sekiranya kiamat 2 juta tahun lagi, kan dekat itu maknanya. 2 juta dibanding 4 miliar kan jauh itu. Nah, inilah maksud salah satu dari tafsir para ulama, meskipun ada maksud-maksud yang lain. La'alla sa'ata takunu qariba. Kiamat itu sangat dekat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kiamat kecil lebih banyak lagi. Nabi diutus, tanda kiamat kecil. Nabi wafat, tanda kiamat kecil. Banyaknya hafiz Quran, itu juga tanda kiamat kecil. Istri bantu suami jualan, tanda kiamat kecil. Banyaknya zina, tanda kiamat kecil. Kemudian banyak orang ke masjid, tak tahiyatul masjid lalu lalang, itu tanda kiamat itu. Kan banyak orang sekarang masuk masjid pulang lagi, keluar dia. Bahkan udah sholat aja masuk masjid nggak sholat deh. Ini lebih parah nih. Orang udah sholat wajib dia duduk depan tuh nunggu kawan keluar nih. Ini parah orang ini. Sholat sunnah tahiyatul masjid orang banyak meninggalkan di akhir zaman. Itu bagian dari tanda-tanda kiamat. Tapi kategori yang kecil. Orang salam hanya sama yang kenal, yang gak kenal gak salam. Tanda kiamat kecil. Itu normal-normal, tidak sebagaimana yang 10 tanda kiamat besar, matahari terbit dari barat. Itu kan aneh juga tuh. Jamaah yang dimuliakan, akhirnya selesai tanda kiamat, kiamat pun datang. Allah berfirman dalam Quran, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wal ardi illa ma Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ketika tiupan sangkakala ditiup pertama kali, maka hancurlah semua, mati semua kecuali yang enggak mati. Illa ma Allah. Siapa yang enggak mati? Kata ulama disebutkan banyak tafsiran, yang diantaranya malaikat, kemudian diantaranya bidadari di surga, kemudian diantaranya mayat di kuburan. Orang dah masuk alam barzah, dia kan bab dunia ini dah. Alam barzah tidak matilah. Sana hakikatnya kita kan nggak mati, yang mati jasad kita saja. Kemudian masuk kita alam barzah, ya udah kehidupan berbeda pula lagi alam barzah dan tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan dunia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiupan pertama dengan tiupan kedua itu jaraknya lumayan lama, Pak. Dalam hadis dari Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan jarak tiupan satu dengan tiupan kedua 40. Tapi tidak pula dijelaskan sama Nabi apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Anggap yang paling rendah 40 hari. Jarak tiupan satu, tiupan dua 40 hari misalnya. Berarti sebulan 10 hari. Antara dua tiupan ini datang hujan lebat dalam hadis Nabi. Kemudian lebat hujan, lebat. Kemudian sampailah hujan, air hujan mengenai tulang ekor. Jadi dari jasad kita ini, kata Nabi, yang enggak hancur di kuburan satu, yaitu ajbuz zanab namanya, yaitu tulang ekor. Nah, di sini Pak, tulang ekor nih. Tulang ekor ini sampai kiamat nih. Karena itu nanti menjadi tempat awal bangkit lagi. Air hujan lebat tadi antara tiupan satu menuju tiupan dua, maka hujan lebat kena tulang ekor. Disitulah wanufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ditiup tiupan kedua bangkitlah semua kita dari kuburan masing-masing. Ibarat kata para ulama, ibarat sperma berjumpa dengan ovum jadi anak di dunia, jadi rahim dan lahir ke dunia. Ibarat air hujan ketemu tulang ekor, iadah bangkit lagi kita. Kemana kita bangkit? Di mana dikumpulkan? Yaitu pada mahsyar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bumi ini kan sekarang kan ada yang mendaki gunung, ada yang lembah menurun kan. Adapun ketika nanti pada mahsyar dia datar semua. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardi bayda, bahwa nanti di hari kiamat manusia dikumpulkan di bumi yang putih, datar putih. Bagaimana proses pendataran bumi? Dalam Quran ada 3 proses. Yang pertama Allah sebutkan pertama kali, yaitu bumi ketika tiupan kedua bumi mengeluarkan isi perutnya. Kan lama nih di bawah terus nih, macam-macam dikeluarkan semua. Allah berfirman, wa akhrajatil ardu athqalaha, ketika bumi mengeluarkan isi perut. Satu. Yang kedua lagi, wa idzal ardu muddat, bumi didatarkan. 3. Fakul yansifuha rabbi nasfa, gunung dicabut. Jadi Allah itu membuat 3 proses bumi ini perubahan nanti. Yang pertama dia mengeluarkan isi perutnya dulu, yang kedua dia didatarkan, yang ketiga gunung-gunung dicabut.
Jadi jamaah, dikumpulkanlah kita semua di padang mahsyar nanti, yang mana lamanya 50.000 tahun. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam proses hasyar, hari di mana kita dikumpulkan, yang pertama sekali nanti dibangkitkan dari kubur siapa Pak kira-kira? Apakah Bapak? Bukan. Apakah nabi-nabi lain? Yang pertama dibangkitkan dari kubur sebagaimana Nabi mengatakan, wa ana awwalu man yanshaqqu anhul qabr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali dibangkitkan di hari kiamat dari kubur Nabi Muhammad. Yang pertama dibangkitkan Nabi Muhammad. Setelah itu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pun baru bangkit semua dan kita pun dikumpulkan. Ketika kita dikumpulkan, itu pun melewati beberapa proses. Proses pertama, ketika kita sudah dibangkitkan dari kubur, yang pertama kita rasakan adalah kebingungan. Yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir. Mereka kebingungan sebagaimana belalang yang terbang-terbang. Kita pernah lihat belalang ya Pak. Belalang kalau rame-rame kan terbang kan aja ke sana ke sana ke sana ke sana. Itulah nanti kita. Adapun kondisi kita di padang mahsyar, dalam hadis Nabi 3 keadaan, posisi kondisi kita waktu itu. Pertama, kufatan, yaitu tidak pakai alas kaki. Yang kedua, uratan, tidak pakai pakaian. Yang ketiga, hurlan, yaitu belum bersunat. Sebagaimana di awal dulu kita bangkit lahir ke dunia ini, tidak pakai alas kaki, sendal, tidak ada sendal swallow ejer, tidak ada pakaian, kemudian belum disunat. Kemudian ketika dibangkitkan kita bingung. Setelah kita bingung-bingung itu, ada suara panggilan, disuruhnya kita muhti'ina ila da'. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaqul kafirun hadza yaumun asir. Ada panggilan suara, ke sini semua. Setelah bingung ada panggilan. Yang ketiga, setelah itu manusia dikasih pakaian. Untuk bangkit pertama kali Nabi Muhammad. Tapi yang pertama kali dikasih pakaian bukan Nabi Muhammad. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam hadis Nabi mengatakan, inna awwalal khalaiq yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Manusia yang pertama kali dipasangkan pakaian Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim pertama kali? Karena Nabi Ibrahim adalah, beliau ini bapaknya para nabi, bapaknya tauhid. Dia berdakwah sendirian, melawan sendirian, dan ketika itu dia mau dibakar, bajunya dibuka untuk menghinakan dia. Ketika itu dia pun dibakar tapi enggak terbakar ya, diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah makanya Allah muliakan beliau dengan yang pertama kali dikasih pakaian. Setelah beliau baru yang lain-lain dikasih pula pakaian setelah itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun setelah itu kita dikumpulkan dan di atas kepala kita matahari 1 mil, kami dari mil. 1 mil itu 1,5 kilo. Sementara matahari dengan bumi hari ini ada penelitian mengatakan jaraknya 150 juta kilometer. Wallahu a'lam tayyan tanda. Tapi kalau nanti 1 mil panasnya luar biasa. Makanya disitulah kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawman la dhilla illa dhill. Pada hari tidak ada naungan kecuali Allah berikan kepada 7 orang. Meskipun dah harus 7 orang, ada di hadis lain bisa tambah dia 8, 9, 10 bisa. Tapi di hadis itu yang terkenal 7 yang sebagaimana kita pahami. Jemaah sekalian, ketika di padang mahsyar 50.000 tahun kita didiamkan saja kita. Pokoknya bingung semua 50.000 tahun. Dan ketika itu ada 3 keadaan. Ada orang kafir, Kristen, Hindu, Buddha, segala macam yang mati tidak beriman dan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini sendiri bagaimana bentuk mereka dijelaskan. Ada juga orang beriman tapi pelaku maksiat, ada sendiri. Ada pula orang-orang beriman. Nah, 3 inilah nih. Bapak Ibu jamaah, soalnya kita bahas besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.